Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Memperoleh tempat yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya hanya membaca beberapa ayat saja dari khotbah saya hari ini, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat yang ke-13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tema khotbah saya hari ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Setiap Paskah, kisah nyata yang selalu kita ingat, kita bahas sebagai orang yang percaya, adalah peristiwa kebangkitan dan penampakan diri Tuhan Yesus selama 40 hari secara berulang-ulang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya. Dan pada hari ini kita akan membahas peristiwa penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya di jalan menuju ke Emmaus. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi pada hari itu juga dikatakan
ketiga. Dua orang murid-murid Yesus pergi dari Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang kira-kira 7 mil. 7 mil jauhnya itu kira-kira 13 kilometer. Nah, di dalam perjalanan mereka, apa yang mereka percakapkan? Dan dikatakan bahwa mereka berbicara di dalam ayat yang ke-14. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi pagi itu. Mereka bercakap-cakap tentang peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca seterusnya, kita melihat bahwa mereka bertukar pikiran. Mereka berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus seperti yang disaksikan Maria Magdalena dan murid-murid yang lain, bahwa mereka melihat atau mereka pagi-pagi benar ke kuburan, mereka tidak menjumpai mayat Yesus di situ. Mereka melihat, atau murid-murid Yesus melihat bahwa kubur sudah kosong. Dan Maria Magdalena membawa kabar tentang peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa ada 2 orang malaikat yang menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Itu yang mereka percakapkan, itu yang mereka bicarakan. Dan di dalam ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus hadir di sana. Pada saat mereka bercakap-cakap tentang peristiwa kebangkitan Yesus, Yesus hadir. Yesus menggabungkan diri dengan kedua orang itu. Tetapi ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kedua murid itu tidak mengenal Yesus? Dikatakan ada sesuatu. Ayat yang ke-16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Memang setelah kebangkitan Yesus, atau pada saat Yesus berkali-kali menampakkan diri, seringkali mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa pada saat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria Magdalena pun tidak dapat mengenalnya. Sehingga Maria Magdalena bertanya, adakah engkau yang mengambil mayat Yesus? Kalau engkau yang mengambilnya, tolong katakan kepada saya. Maria Magdalena tidak mengenalnya. Dan setelah Yesus memanggil namanya Maria, baru Maria mengenalnya. Kalau kita melihat juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-4, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga tidak dapat mengenalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ke Emmaus,
mengapa kedua murid ini tidak dapat mengenal Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi. Sehingga pada saat Yesus menggabungkan diri dengan mereka berdua di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan itu, mereka tidak dapat mengenal Yesus. Karena ada sesuatu yang menutup mata mereka. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apa yang menutup mata mereka? Mari kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-11, karena mereka menganggap kebangkitan Yesus adalah omong kosong. Mereka tidak percaya Yesus bangkit. Pada saat hari kebangkitan Yesus, pagi-pagi benar Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain pergi ke kuburan. Dua orang malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus menampakkan diri, bahwa mereka katakan Yesus telah bangkit. Ayat yang ke-11, tetapi berita tentang kebangkitan Yesus bagi mereka adalah omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka menganggap bahwa perempuan-perempuan itu hanya menyampaikan berita bohong. Tidak benar Yesus bangkit. Itu yang mereka sampaikan. Nah, saudara-saudara, ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Yesus dan menganggapnya sebagai omong kosong atau berita bohong, itulah yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak percaya berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena, kesaksian yang disampaikan oleh Maria Magdalena tentang berita Yesus bangkit. Mereka tidak percaya. Dan mereka katakan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus adalah omong kosong. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kepada kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan sia-sialah kepercayaan kita. Ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan Yesus, itulah yang pertama yang menghalangi mata mereka untuk melihat bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, karena mereka menganggap Yesus hanya sebagai nabi dan bukan Mesias. Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa itu. Pada saat Yesus menggabungkan diri dengan kedua orang murid itu, mereka bercakap-cakap. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang engkau percakapkan? Dan mereka katakan, adakah engkau seorang asing dari Yerusalem ini? Mengapa engkau tidak mendengar kabar tentang Yesus sudah bangkit? Dan
19 mereka menjawab Yesus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Apa yang terjadi? Dan mereka katakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, yang berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Mereka hanya berkata kepada Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu hanya seorang nabi, bukan Mesias, bukan juru selamat, hanya sebatas nabi. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka tidak mengenal Yesus dan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit itu adalah Mesias, hanya sebatas nabi. Itu yang kedua yang menghalangi mata mereka, karena mereka menganggap Yesus bukan Mesias. Yesus hanya sebatas nabi. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26, mereka tidak memahami firman Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara-saudara sekalian, saya mengulangi mulai dari ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus kepada kedua orang, apa yang terjadi? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan, dalam pekerjaan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan dia, mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa orang perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat ke-23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat yang ke-24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kuburan itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa murid-murid memang sudah mendengar berita bahwa betul Yesus bangkit sesuai dengan yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan ibu-ibu yang lain. Kemudian disaksikan oleh beberapa murid yang pergi ke kuburan bahwa Yesus tidak ada di sana. Kemudian ada malaikat yang datang yang berbicara kepada mereka atau yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Mereka sudah dengar.
Tetapi saudara-saudara, mereka tidak percaya. Oleh sebab itu, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus mengingatkan bahwa jauh sebelumnya sudah disampaikan bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada mereka, "Kalian orang bodoh, tahu firman Tuhan tetapi tidak percaya." Betapa lambannya hatimu untuk percaya. Betapa hatimu tempat yang tidak subur, sehingga tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Betapa hatimu gersang. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para nabi, engkau tidak yakin. Hatimu penuh dengan semak belukar. Itulah yang membuat mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah mendengar firman, tetapi mereka tidak percaya bahwa betul firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hati yang lamban, hati yang tidak cepat menangkap firman, hati yang gersang, hati yang tidak subur, itu yang menyebabkan bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup pada hari yang ketiga. Bahwa berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena, bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat yang berkata bahwa dia tidak ada di sini, dia telah bangkit, dia telah hidup. Saudara-saudara, mereka tidak percaya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi." Bukankah Mesias harus menderita? Bukankah dia adalah harus mati di kayu salib? Dia mau menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bukankah Mesias harus menderita? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita pelihara di dalam hati kita. Minta hati kita tempat yang subur, agar firman Tuhan tumbuh. Maka itu yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bisa mengenalnya, bisa memandang bahwa betul Yesus itu hidup. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-24, di sana dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Bukan seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, yang meletakkan dasar hidupnya di atas pasir. Dikatakan bahwa pada saat ada banjir, ada hujan melanda rumah itu, maka runtuh. Nah, oleh sebab itu penting kita
memelihara firman di dalam hati kita. Kita mendengar firman, kita melakukannya. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, Yakobus pasal 1:23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini sangat menarik. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja, hanya mendengar tidak melakukannya, ya sama dengan seorang yang melihat wajahnya di depan cermin, dia memandang mukanya. Saudara-saudara, dikatakan setelah dia pergi dia lupa. Dan seberapa sering kita mengamat-amati muka kita di cermin. Kita bangun pagi, selesai mandi, kita sisir, kemudian kita ada mengamat-amati, melihat muka kita berdandan sedemikian rupa, dan setelah pergi kita lupa wajah kita. Dan seperti itu dikatakan orang yang mendengar firman yang tidak melakukannya, sama dengan orang yang mengamat-amati mukanya di cermin, kemudian dia lupa. Nah, saudara-saudara, seperti itu. Murid-murid sudah mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi, sudah membaca, bahkan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia juga sudah berbicara bahwa dia akan mati, kemudian dia akan hidup. Sama mereka dengar, mereka tidak melakukannya. Sama mereka dengar, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan. Sama dengan mereka berdiri di depan cermin melihat mukanya, setelah itu lupa. Itu yang Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23 ayat yang ke-24 katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kapan kedua murid Yesus mengenalnya? Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-27 dan seterusnya, maka yang pertama, pada saat mereka mendengar penjelasan Yesus atau firman Tuhan yang disampaikan dengan jelas oleh Yesus, pada saat mereka mendengar dengan saksama, pada saat mereka mendengar Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa lalu ia atau Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendengar dengan baik apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepadanya. Mendengar dengan baik itu sangat penting. Kalau kita mau sungguh-sungguh dapat melihat bahwa betul Yesus mengasihi kita, betul Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat hidup kita, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, mari kita harus mendengar dengan baik, mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Marta dan Maria, nah saudara-saudara, pada saat suatu ketika Yesus hadir di rumah Marta dan Maria, kemudian Marta sibuk di dapur, dia mempersiapkan segala sesuatu makanan yang enak untuk Yesus dan murid-muridnya waktu ada di dalam
di rumah mereka. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Maria, dikatakan bahwa Maria mengambil kesempatan untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Dan Yesus katakan apa yang didengar oleh Maria, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Duduk mendengarkan Yesus berbicara, mendengarkan firman, itu yang dialami oleh kedua murid ini. Mereka mendengar dengan jelas apa yang Yesus katakan sepanjang perjalanan sampai ke kampung yang mereka tuju. Saudara-saudara, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kalau kita melihat di gereja, di dalam ibadah, banyak orang sementara ibadah sibuk dengan HP-nya, mungkin tidak mendengarkan khotbah dengan baik, tidak beribadah dengan baik, membuka Facebook, membuka WA, tidak fokus. Itu yang menyebabkan begitu banyak orang lamban di dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Gersang hatinya, gersang hidupnya, sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada saat kedua murid ini mendengarkan Yesus berbicara, menjelaskan mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Nabi, maka disitulah mulai hati mereka berkobar-kobar. Dikatakan ada getaran, Roh Kudus mulai membukakan hati mereka tentang apa yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, pada saat Yesus makan bersama-sama dengan mereka, di dalam ayat yang ke-30, saudara-saudara, ayat yang ke-30, di sana dikatakan bahwa pada saat mereka makan bersama-sama dengan Dia, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, seperti yang biasanya dilakukan oleh Yesus sebelum Dia mati bersama-sama dengan murid dalam perjamuan malam. Yesus makan bersama-sama, mengucap berkat, dan setiap kali Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya atau dengan orang ramai, pada saat Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang, Dia mengambil roti, Dia mengucap berkat seperti yang biasa Dia lakukan. Kemudian saudara-saudara, dikatakan bahwa pada saat itu terbukalah mata mereka. Mereka melihat kebiasaan Yesus. Mereka dapat melihat bahwa apa yang Yesus lakukan. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-30, pada saat atau pada waktu Ia makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, kemudian memberikan kepada mereka. Pada saat itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap. Ia hilang dari pandangan mereka. Setelah mereka terbuka mata mereka, mereka kenal bahwa itu Yesus bersama-sama dengan mereka. Betul Yesus yang bangkit. Apa yang disampaikan oleh malaikat betul. Apa yang dikatakan firman Tuhan adalah benar. Mata mereka terbuka. Nah saudara, apa yang terjadi setelah mata mereka terbuka? Ayat yang ke-32 dan seterusnya, dikatakan bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun bercerita
apa yang terjadi di tengah jalan. Mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mereka mengenal Dia. Terbuka mata mereka, penghalang mata mereka dilenyap, mata mereka terbuka, dan mereka mengenal Yesus. Mereka percaya betul Yesus yang telah bangkit, dan kemudian mereka memberi kesaksian. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah, saudara-saudara, orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, hatinya pasti berkobar-kobar. Dan murid atau kedua murid ini, dan dikatakan bahwa mereka kembali, ada semangat kembali, ada gairah kembali dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Iman mereka tumbuh pada saat firman Tuhan mereka terima. Iman mereka tumbuh. Dan saudara lihat, pada saat mereka berjalan 7 mil, 13 kilo, pada saat mereka bertemu atau mereka melihat Yesus bangkit, semangat mereka tumbuh kembali. Dan mereka katakan, malam ini juga kami akan kembali ke Yerusalem. Seharusnya mereka capek, mereka bermalam, tetapi karena semangatnya mereka kembali ke Yerusalem, tidak peduli dengan mereka capek, ada semangat, ada hati yang berkobar-kobar. Mereka mendengarkan firman Tuhan, atau pada saat mereka mendengarkan Yesus berbicara, semangat mereka kembali tumbuh. Mereka memberitakan apa yang mereka saksikan kepada murid-murid lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, saya percaya hati kita berkobar-kobar. Kita siap untuk memberitakan firman. Pada saat kita menjadikan hati kita sebagai tempat yang subur, firman Tuhan tumbuh di sana, maka rohani kita akan bertumbuh, menjadikan kita orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan, bersemangat di dalam melayani Tuhan, bersemangat di dalam mengiringi Tuhan apapun yang terjadi. Dan biarlah lewat Paskah tahun ini, lewat berita tentang kebangkitan Yesus, menjadikan kita semua tetap memiliki semangat yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami semua. Buka penghalang mata kami, mata rohani kami, agar kami melihat kuasa kebangkitan Yesus yang menjadikan kami dasar untuk kami tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Apapun persoalan, masalah yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan menang. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan dalam mengiringi Tuhan juga nyata bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.